Jangan bohong. Sekali lagi nih Uyut, jujur sama saya, suka nyantet orang tidak? Kalau nggak saya paksa biar Uyut ngaku. Nah, Uyut kalau megang-megang itu enggak. Jangan bohong. Datang ke sini kok ngeyel sih? Saya cuma jujur kejujuran aja, Masa jujur nanya dari hati. benar, masa salah usaha cewek larinya ke santet. Ya jujur aja yang paling dalam nih. Kalau nggak jujur nih, saya akan dikerain warga ke sini untuk nempelengin Uyut. Saya nggak takut. Nggak takut. Nggak takut gimana? Nggak takut saya. Jangan bohong Uyut. Tapi di sana mana buktinya saya nyantet orang? Mau perlu bukti? Mau buktiin butuh aja bukti? kalau nggak percaya. Serius? Iya. Butuh bukti? Iya. Saya buktiin mau. Buktiin. Hari ini, Iya. detik ini, Iya. saya buktiin sama Uyut. Iya. Bahwasannya Uyut tukang nyantet. Iya. Nggak nyesel. Nggak. Serius. Serius. Nggak nyesel. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Aksi Kang Ujang ini adalah ketika beliau berduel hebat dengan Uyut Usman, seorang panglima dukun santet yang raja tega. Hanya karena tidak suka, Uyut Usman tega kirim santet kepada siapa saja, termasuk juga dengan para tetangganya. Dia tega nyantet hingga mati, jika ada masalah dengan dirinya. Lalu mampukah Kang Ujang mengalahkannya, dan menobatkan sang dukun santet Uyut Usman itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uyut. Waalaikumsalam. Mohon maaf Uyut, saya dengan Tommy. Abi, tebi-tebi, dia di Jakarta. Uyut sehat Uyut? Ya, Uyut Usman ya, Uyut Usman. Oh, bener iya Uyut Usman. Kumaha sehat Uyut? Alhamdulillah. Saya mau ngobrol sama Uyut, gimana Uyut? Silakan ngobrol. Enaknya di dalam apa di sini aja Uyut? Apa? Udah kalau bisa di sini aja. Oh, kunaon di dia teh? Soalnya di dalam lagi cucu-cucu Oh, lagi banyak cucu di sini. pada main. Oh, lagi pada main. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, video ini mengisahkan Uyut Usman, seorang peternak ayam yang juga berprofesi sebagai dukun santet. Dan Kang Ujang datang adalah mencoba untuk menghentikan perbuatan dari sang dukun. Kisah ini bermula dari banyak warga yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa Uyut Usman yang adalah juga tetangganya, adalah seorang raja gendam, juga dukun santet yang raja tega. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta ilmu gendam tersebut, juga orang yang ingin minta bantuan melakukan kirim santet. Namun yang lebih menakutkan bagi warga, Uyut Usman ini tega melakukan kirim santet kepada siapa saja, termasuk para tetangganya sendiri. Hanya karena masalah kecil saja, Uyut Usman tega menyantet tetangganya, bahkan sampai membuatnya meninggal dunia. Sebab itulah para warga sangat takut kepada Uyut Usman ini. Dan karena merasa ketakutan itu pula, mereka menciba datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Para warga berharap,
Kang Ujang bersedia menghentikan Uyut Usman si raja tega itu. Dan karena dimintai tolong oleh warga itulah, Kang Ujang kemudian datang ke rumah Uyut Usman. Kang Ujang ingin membuktikan kebenaran cerita dari warga tersebut. Jika itu benar, maka Kang Ujang akan berusaha menyadarkannya. Dan untuk melancarkan misinya tersebut, Kang Ujang menyamar dengan nama Tommy yang adalah seorang vlogger dari kota Jakarta. Dan tujuannya datang adalah untuk berpura-pura minta ilmu gendam. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Uyut Usman yang ternyata adalah juga seorang peternak ayam itu. Kang Ujang pun langsung menyampaikan tujuannya. Kang Ujang berpura-pura untuk meminta ilmu gendam, demi agar bisa memiliki istri lagi dan bersedia tinggal bersama istri tua. Iya, iya. Saya pengen kira-kira saya itu pengen punya istri lagi, terus istri yang pertama itu setuju, terus nanti bisa satu rumah, itu bisa Uyut? Bisa. Serius? Biarpun 4 juga bisa. Oh, saya bisa? Cuman Uyut Usman ada syarat. Hmm. Ada syarat. Syaratnya gampang itu. Syaratnya gimana Uyut? Begini. Udah pas lagi mandi. Siapa yang lagi mandi? Lagi mandi istri. Istri. Adek. Ah. Teranjang kan nih. Oh, istri saya lagi mandi. nih. Lagi nggak lihat telanjang. Terus? Saya bugil. Ya bugil. Udah ambil 3 lembar aja. 3 lembar apanya Uyut? Bulu jembutnya. Bulu apa? Bulu jembut. Bulu? Bulu jembut. Bulu jem? Jembut. Oh, bulunya diambil. Ambil bulunya. 3. Yang ngamuk Uyut, masa istri lagi mandi ditarik bulunya? Itu kan buat syarat doang. Uyut Usman ternyata menyanggupi permintaan dari Kang Ujang Bustomi itu. Di saat itulah Kang Ujang kemudian yakin bahwa apa yang dikatakan oleh warga itu adalah benar adanya. Dan setelah yakin, Kang Ujang pun kembali berkata bahwa dia juga mendengar dari banyak orang di luar sana bahwa Ustadz Usman adalah juga seorang praktisi dukun santet. Telah banyak orang yang dibantu Sang Uyut untuk melakukan kirim santet. Dan konon juga, ilmu santet Uyut Usman juga sangat mematikan. Benarkah hal yang didengarnya tersebut? Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, ternyata Uyut Usman tidak mengakuinya. Dia mengaku hanyalah orang biasa. Cuma ilmu pengasihan dan ilmu gendam yang dimilikinya. Jika Kang Ujang meminta bantuan nambah istri, dia bisa membantunya. Namun jika dia diminta untuk melakukan kirimkan santet, dia tidak bersedia. Jadi gini Uyut, ada laporan nih beberapa tetangga-tetangga nih. Uyut itu orangnya raja tega, 1. Yang kedua, Uyut itu orangnya nggak pernah berurusan dengan siapapun, dan ketika orang berurusan itu langsung dihajar, disikat. Ini terus terang aja Uyut di sini nerima jasa santet tidak Uyut? Saya setuju poin. Kalau saat itu belum pernah. Terus? Saya Uyut. Nggak ada saya Uyut Usman nih buat nyantet orang gitu. Serius? Serius. Jangan bohong. Dia terkenal. Iya, makanya saya ada laporan nih dari warga. Uyut itu sejujur raja tega. Fitnah. Raja tega, terus ada beberapa orang juga mau dihajar sama Uyut kalau tidak sepakat dengan Uyut, kayak ngambil mangga, ngambil ayam, nyolong semuanya, dia langsung mati. Enggak. Itu benar nggak? Uyut nggak bisa nyantet Uyut. Jangan bohong Uyut. Itu cuma fitnah orang-orang sini. Lah, Uyut aja masa perburuan aja Uyut melakuin, masa kayak gitu? Jujur aja Uyut, sama saya sih terang-terangan aja, jujur. Uyut Usman ternyata tetap tidak mengaku bahwa dia adalah seorang dukun santet. Setelah itulah Kang Ujang kemudian berkata bahwa apa yang dia tanyakan itu adalah karena adanya banyak alasan. Telah banyak orang yang bercerita bahwa Uyut Usman adalah seorang dukun santet yang raja tega. Bahkan juga kepada para tetangganya sendiri. Hanya karena hal kecil saja, Sang Uyut tega nyantet hingga mati para tetangganya itu. Uyut Usman tidak perlu untuk menyembunyikan ilmu santetnya itu di hadapannya. Sebab Kang Ujang juga telah merasakan bahwa di dalam tubuh Uyut Usman terdeteksi kekuatan iblis yang cukup luar biasa. Hendaknya lah Uyut Usman berkata jujur kemudian bertobat, agar tidak melakukan perbuatan musyrik sesat yang menyekutukan Tuhan itu. Sekali lagi nih Uyut, jujur sama saya, suka nyantet orang tidak? Kalau nggak saya paksa biar Uyut ngaku. Nah, Uyut kalau megang-megang itu enggak. Jangan bohong. Datang di sini kok ngejel sih? Saya cuma jujur kejujuran aja. Jujur dari hati. Benar, masa salah usaha cewek larinya ke santet. Ya jujur aja yang paling dalam nih. Kalau nggak jujur nih, saya akan dikerain warga ke sini untuk nempelengin Uyut. Saya nggak takut. Nggak takut. Nggak takut gimana? Nggak takut saya. Jangan bohong Uyut. Tapi di sana mana buktinya saya nyantet orang? Mau perlu bukti? Mau buktiin butuh aja bukti? kalau nggak percaya. Serius? Iya. Butuh bukti? Iya. Saya buktiin mau. Buktiin. Hari ini, Iya. detik ini, Iya. saya buktiin sama Uyut. Iya. Bahwasannya Uyut tukang nyantet. Iya. Nggak nyesel. Nggak. Serius? Serius. Nggak nyesel. Nggak.
Uyut Usman sang raja tega itu terus berusaha menyerang Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang tampak terlalu hebat untuk dia hadapi. Walaupun sang uyut terus menyerang dengan kekuatannya, Kang Ujang masih tetap tegak, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai pada akhirnya, Kang Ujang pun mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Dan setelah itulah sang uyut langsung mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu pamungkas itu menghantam, tubuh sang uyut langsung tumbang, dan tubuh itu terkapar meregang nyawa. Dan melihat sang uyut yang sudah tak berdaya di hadapannya, Kang Ujang pun segera membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang juga mencabut ilmu iblis di dalam tubuhnya. Dengan harapan ketika dia siuman, sang uyut langsung bisa tersadarkan dari semua kesesatan yang selama ini dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.